Halo, kembali lagi bersama saya Handi Wijaya di channel YouTube Glory Motor PTK. Kawan-kawan, apa kabarnya? Saya berharap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview produk shock VND AK11 dan AK777. Kita lihat bedanya apa sih? Kawan-kawan juga sering bertanya apa bedanya AK11 dan AK777. Penasaran dengan videonya? Mari kita simak. Baik untuk bebek, motor bebek maupun untuk motor metik, kita sediakan videonya. Nah kawan-kawan, ini kita sudah unboxing. Ini ada AK777 dan AK111. Ini keduanya adalah shock VND suspension. Nah ini kalau dilihat sekilas ini bedanya sudah cukup jelas di bagian tabung atasnya. Kalau yang AK777 ini tabungnya ini miring begini kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini headnya. Nah ini bagian buntutnya. Tabungnya miring. Kalau untuk AK111 ini tabungnya lurus ke bawah seperti ini. Nah, bedanya hanya di model, tapi sama-sama sudah berkualitas tinggi. Bedanya sekali lagi hanya di model tabungnya aja. Selain itu, di bagian tabung sini, ini ada variasi seperti ini. Ini hanya variasi. Tadi sudah kita coba buka, ini hanya variasi saja. Nah, di bagian yang AK111 juga sama. Bagian ini kepalanya, headnya. Bagian headnya cuman variasi saja. Jadi ini tidak bisa setel kompresi kawan-kawan. Ini hanya variasi saja, memperindah shock ini saja. Kemudian baik AK77 maupun AK111 ini sudah ada preload setting yang adjustable, jadi dapat kita atur preloadnya. Nah ini penguncinya ini. Di AK77 juga ada. Preload setting ini berfungsi untuk mengatur tekanan per. Semakin kita tekan ke bawah, berarti akan semakin keras. Usahakan sebelah kiri dan kanan itu harus sama tekanannya supaya tidak supaya seimbang lah antara kiri dan kanan. Nah, itu AK11 dan AK77 untuk motor bebek. Ini ukuran 34 dan ini juga untuk ukuran 34. Biasanya dipakai untuk Supra, King, Karisma dan lain sebagainya. Kemudian di bagian buntut atau di bagian bawah ini sama kawan-kawan. Ada rebound yang adjustable, dapat kita setel baik di AK777 maupun di AK111. Nah, untuk pengaturan rebound ini sudah pernah kita review juga, sudah pernah kita testing. Ini kalau kita putar ke kiri itu semakin soft, artinya semakin lembut. Kalau kita putar mengunci ke arah sebelah kanan begini, dia akan semakin keras. Dan untuk dual shock atau double shock seperti ini, itu wajib, kudu, dan mesti kiri dan kanan ini sama. Setelah reboundnya nanti ada suara kliknya seperti ini. Aduh, kedengaran ya kawan-kawan. Nah itu untuk sebelah kiri dan kanan itu harus sama supaya seimbang tekanannya. Di AK777 juga sama kawan-kawan. Ini ada setelan reboundnya. Tuh ada suaranya. Nah usahakan kiri dan kanan sama. Jadi perbedaan yang paling mutlak antara shock AK777 dengan shock AK111 itu hanya beda di headnya aja, di bagian tabungnya aja. Nah seperti ini kawan-kawan. Untuk kualitas sama, karena saya juga pernah mencoba yang AK77 dan AK11. Itu untuk kualitasnya sama, hanya beda di model. Beda model tentu beda harga. Nah, keunggulan lainnya untuk shock VND ini yang cukup menakjubkan menurut saya adalah di bagian
lowernya ini, di bagian buntutnya ini kita masih bisa tinggikan. Jadi untuk kawan-kawan yang motornya Suzuki menggunakan 360 mm tingginya, ini bisa beli yang ukuran 34 ini karena di bagian buntutnya ini masih bisa ditinggikan. Nah, ini dia ring yang bisa kita adjust. Tinggal dilonggarkan dan tinggal diputar ke bawah baru dikunci kembali. Begitu pula untuk yang shock AK111. Tuh, ini contohnya yang sudah ditinggikan sedikit. Nah, usahakan kiri dan kanan ini harus sama ya, sama rata. Dan jangan lupa dikunci erat setelah melakukan adjust di bagian buntutnya ini. Nah, itu dia kawan-kawan. Bagaimana kalau untuk shock VND motor matic? Nah, ini kan motor bebek nih. Kita review juga motor maticnya ada di sebelah sini kawan-kawan. Nah, itu dia sudah disiapkan. Ini warna titanium red untuk AK777 dan titanium gold untuk AK111. Modelnya mirip sekali dengan yang motor bebek ya. Hanya saja, nah ini shock yang kita review adalah ukuran 330 mm. Ini sangat recommended untuk motor matic. Kenapa? Karena di bagian headnya ini itu adalah hal yang paling rentan untuk pemasangan shock di motor matic. Karena sering kali di bagian kepalanya ini, kepala tabungnya sering mentok ke dashboard bawah atau selebor bawah, sehingga kadang harus mengorbankan selebor bawah, yaitu dipotong sedikit melingkar supaya tabung ini tidak mentok. Nah, inilah keunggulan VND suspension, di mana headnya ini kita bisa atur. Di sini ada ring, tinggal dikendorkan, dan kepalanya ini kita bisa tinggikan. Jadi sudah cukup ruang untuk tabungnya ini. Jadi tidak perlu potong selebor bawah lagi. Nah, ini dia contohnya. Di AK11 juga sama. Tuh, yang tadinya jaraknya cuma segini, kita bisa naikin sampai segini atau bahkan segini. Ingat, setelah kita tinggikan, jangan lupa dikunci kembali ini ringnya. Nah, ini harus dikunci erat, baru boleh dipasang. Inilah yang sangat kami rekomendasikan dari VND Suspension, ini memberikan keleluasaan dalam memasang. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini AK111. Ini di bagian setelan kompresi hanya variasi saja, tidak bisa di-adjust. Yang bisa di-adjust adalah headnya, preload setting, dan rebound. Ini kawan-kawan, dapat kawan-kawan lihat. Nah, untuk preload setting sama, semakin pernya kita tekan ke bawah, itu semakin keras. Kalau ini sudah setelan pabrik, yaitu lebih empuk. Setelannya gampang, ini tinggal dibuka dulu, ini penguncinya. Kemudian di dalam paketannya sudah ada, nah ini dia. Nah, ini dia alat untuk melakukan preload setting. Tinggal masukkan ke lubangnya yang di sini. Tinggal diputar ke arah mengunci. Semakin kita mengunci atau putar searah jarum jam, dia akan semakin turun. Setelah cukup, kita tinggal kunci kembali supaya pernya tidak mental kembali. Nah, kalau lupa kunci itu biasanya pernya jadi rusak nantinya, jadi dol, karena di bawah sini ada dratnya. Jadi kita harus memelihara shock dengan cara pemasangan yang benar. Nah, ini AK77-nya di sini hanya variasi, preload juga disediakan, dan adjustable rebound. Nah, itu dia kawan-kawan shock VND atau VND suspension AK777B1 dan AK111B1. Mana yang kawan-kawan suka itu sesuai selera. Dua-duanya recommended dan dua-duanya mantap abis. Ini untuk motor bebeknya. Tidak hanya ada ukuran 34, ukuran 28 juga ada ya kawan-kawan. Nah, silahkan dipilih saja. Saya Handi Wijaya undur diri dulu. Salam glory, salam sehat, salam sukses, tetap bersyukur. Ciao.